Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Agustina, NPM 30619566087. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Banjar dan Sastra Banjar yang diampu oleh Bapak Ahmad Humaydi MPD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tata bunyi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu mengenai pengertian fonologi atau tata bunyi. Yang B, fonem bahasa Banjar. Yang C, fonem vokal. D, fonem semivokal. Dan E, fonem konsonan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tata bunyi. Jadi, fonologi atau tata bunyi adalah bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Kajiannya adalah bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran beserta gabungan antar bunyi yang membentuk suku kata dengan unsur-unsur suprasegmental. Menurut Cair tahun 2009 1-5, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat bicara manusia akan bergabung dan membentuk kata atau kalimat. Kata atau kalimat yang dibentuk dari bunyi bahasa akan diucapkan bersama-sama. Nah, bunyi-bunyi yang diucapkan bersama-sama saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Fonotaktik bahasa Banjar adalah kaidah yang mengatur pejejaran fonem-fonem dalam kata bahasa Banjar, baik menunjukkan kemungkinan tata urutan fonem maupun sistem yang terjadi dalam pejejaran fonem tersebut. Pejejaran fonem itu disebut juga sebagai distribusi fenom bahasa Banjar. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai fonem bahasa Banjar. Distribusi fonem bahasa Banjar adalah letak masing-masing fonem dalam kata-kata bahasa Banjar. Dalam distribusinya, suatu fonem dapat berada pada posisi awal, posisi tengah, atau posisi akhir. Posisi awal adalah letak fonem pada awal kata, sedangkan posisi tengah adalah letak fonem pada tengah kata, sedangkan posisi akhir adalah letak fonem pada akhir kata. Nah, data kata-kata bahasa Banjar dikutip dari Kamus Banjar Indonesia. Dalam rangka menetapkan kaidah-kaidah distribusi fonem, dikutip kata yang secara jelas dapat dikategorikan sebagai asli. Fonem bahasa Banjar dalam satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan arti kata-kata bahasa Banjar. Nah, dalam linguistik fenom dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa melalui hambatan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Banjar terdiri atas huruf A, E, U, O, dan I. Yang kedua yaitu konsonan. Konsonan ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mengalami hambatan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Banjar terdiri atas huruf B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, dan Y. Konsonan F, Q, V, X, dan Z dipakai dalam bahasa Banjar untuk penulisan kata yang merupakan unsur serapan. Nah, yang C yaitu diptong. Diptong adalah kata bunyi vokal rangkap. Dalam bahasa Banjar terdapat diptong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Selanjutnya, di sini adalah fonem vokal. Jadi, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa melalui hambatan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Banjar terdiri atas huruf A, E, U, O, dan I. Berikut penjelasannya di dalam kolom.
Yang pertama yaitu fonem vokal I. Alofonnya I, contohnya indah. Indah artinya tidak. Bini, bini artinya istri. Yang kedua yaitu E. Alofonnya E atau E dan A. Contohnya epok artinya dompet, berot artinya miring, kanan artinya tatap, galan artinya kandas. Yang ketiga yaitu penom vokal U. Alofonnya U. Contohnya uma. Uma artinya ibu. Buntus. Buntus artinya bocor. Yang keempat O. Penom vokal O. Alofonnya O. Contohnya ojor. Ojor artinya tua. Yang kedua odol. Odol artinya pasta gigi. Dan penom vokal yang kelima adalah A. Alofonnya A. Contohnya salah. Salah artinya celah. Yang kedua handap. Handap artinya pendek. Nah, selanjutnya di sini penom semivokal. Penom semivokal ada au, ada ai, dan ada ui. Yang pertama kita akan membahas mengenai penom semivokal au. Mempunyai satu alopon yaitu au. Penggunaannya dalam kata fonem vokal au diucapkan au atau suku kata terbuka. Contohnya au yaitu jawau. Jawau artinya singkong. Yang kedua babau. Babau artinya besar. Yang ketiga sawalas. Sawalas artinya 11. Selanjutnya ancau artinya jangkung. Selanjutnya ada jagau. Jagau artinya jago. Nah, yang B, fonem semivokal ai mempunyai satu alopon yaitu ai. Penggunaannya dalam kata fonem ai diucapkan pada suku kata terbuka. Contohnya ai, saitan artinya setan. Selanjutnya wadai artinya kue. Yang ketiga widai artinya tirai. Arai artinya sedang. Rahai artinya terurai. Yang C, fonem semivokal ui mempunyai satu alopon yaitu ui. Penggunaannya dalam kata fonem ai diucapkan pada suku kata terbuka. Contohnya ui, bahui artinya gotong royong. Lului artinya lepas. Barubui artinya berlinang air mata. Anui artinya bunglon. Tutui artinya hantam. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fonologis fonem konsonan. Fonem konsonan ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mengalami hambatan. Konsonan dalam bahasa Banjar terdiri atas huruf B, C, D, G, H, Z, K, L, M, N, V, R, S, T, W, dan Y. Konsonan huruf F, Q, V, X, dan Z dipakai dalam bahasa Banjar untuk penulisan kata yang merupakan unsur serapan. Nah, yang pertama di sini ada fonem konsonan hambat bilabial, yaitu ada F, B, dan alveolar D dan T. Fonem konsonan ini dilafalkan dengan kedua bibir dikatupkan, kemudian udara dilepaskan atau disebut dengan bilabial. Penom konsonan ini dilafalkan dengan menggunakan ujung lidah pada gusi, menahan udara dari paru-paru, kemudian melepaskan udara tersebut atau disebut dengan alveolar. Penom konsonan P mempunyai satu alopon yaitu P. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan P diucapkan P pada awal suku kata atau tengah kata dan akhir suku kata atau kata. Contohnya P, padu atau dapur, gampir menempel, tripkap tempel, pisit erat, tampik keping. Yang kedua ada fonem konsonan B
mempunyai satu alofon yaitu B. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan B diucapkan B pada awal kata atau awal suku kata dan akhir kata atau suku kata. Contohnya adalah bair atau tarik, abah atau ayah, kabab artinya pempes, abut artinya ribut, tubab artinya kaki gajah. Nah, yang ketiga, fonem konsonan T mempunyai satu alofon yaitu T. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan T diucapkan T pada awal kata atau awal suku kata dan pada akhir kata atau akhir suku kata. Contohnya T, tabat artinya bendung, catuk artinya pukul, pirut artinya miring, patuh artinya kenal, juhud artinya ambil. Nah, yang keempat, fonem konsonan D mempunyai satu alofon yaitu D. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan D diucapkan D pada awal suku kata atau awal kata. Contohnya D, daur. Daur itu artinya ribut. Padu artinya dapur. Duhara artinya sengaja. Dawal artinya tuduh. Gaduh artinya urus. Yang selanjutnya itu fonem konsonan hambat palatal C dan J. Fonem konsonan ini tidak bersuara, dilapalkan dengan lidah ditempelkan pada langit-langit keras untuk menghambat udara dari paru-paru kemudian dilepaskan. Fonem konsonan C mempunyai satu alofon yaitu C. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan C ini diucapkan pada awal atau awal kata. Contohnya itu C, cakah atau sombong. Yang kedua, calap artinya terendam. Yang ketiga, camuh atau kacau. Keempat, acan atau terasi. Yang kelima, kanca atau kawan. Nah, yang kedua ada fonem konsonan J mempunyai satu alofon yaitu J. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan J diucapkan pada awal suku kata atau awal kata. Contohnya seperti jawil atau sentuh, jamur atau jemur, pajah, padam, tajak, tancap, janak artinya lihat. Yang selanjutnya ada fonem konsonan hambat velar K dan G. Nah, fonem konsonan ini dihasilkan dengan menempelkan lidah belakang pada langit-langit lunak. Udara dihambat kemudian dilepaskan secara mendadak. Fonem konsonan K mempunyai dua alofon yaitu K. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan K diucapkan pada awal suku kata atau awal kata dan pada akhir suku kata atau akhir kata. Sedangkan fonem konsonan diucapkan pada akhir kata atau suku kata. Nah, contohnya K, kacut atau kecil, kalas, pucat, pukah, patah, jabuk, lapuk, tuyuk, tumpuk, iwak, ikan, awak, badan, tawak, lempar, kawak, dapat, lambak, semai. Yang kedua itu fonem konsonan G mempunyai satu alofon yaitu G. Penggunaan dalam kata fonem konsonan G diucapkan G pada awal suku kata atau awal kata. Contohnya ganal artinya besar, gutak goyang, bagah kembung, galai lambat, dagil artinya jahat. Yang D ada fonem konsonan frikatif tak bersuara S dan H. Fonem konsonan S merupakan fonem konsonan frikatif alveolar tak bersuara karena dihasilkan dengan menempelkan ujung lidah pada gusi bawah sambil melepaskan udara lewat samping lidah sehingga menimbulkan bunyi desis. Fonem konsonan S mempunyai satu alofon yaitu S.
Penggunaan dalam kata fonem konsonan S diucapkan S pada awal suku kata atau awal kata dan akhir suku kata atau akhir kata. Contohnya sintak artinya tarik, basuh artinya cuci, batis artinya kaki, kabus artinya kabur, riwas artinya tebas. Fonem konsonan H merupakan fonem konsonan frikatif glotal tak bersuara yang dibentuk dengan melewatkan arus udara pada pita suara yang menyempit sehingga menimbulkan bunyi desis tanpa konsonan H diucapkan H di awal suku kata atau di akhir suku kata, tertutup pada suku kata kedua dari kiri yang diapit oleh dua fonem vokal yang sama. Contohnya halus artinya kecil, haur artinya sibuk, zuhud artinya ambil, rahai artinya bongkar, tuhur artinya luntur. Fonem konsonan nasal bilal M, N, dan N. Fonem konsonan nasal bilabial M itu terbuka dari kedua bibir dikatupkan, kemudian udara dilepas melalui rongga hidung. Fonem konsonan M ini mempunyai satu alofon yaitu M. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan M pada awal suku kata atau awal suku kata dan akhir suku kata atau akhir kata. Contohnya M, madam artinya merantau, mawah artinya was-was, rampit artinya dempet, hambat artinya pukul, banam artinya bakar. Yang kedua, fonem konsonan nasal alveolar atau alveolar N dihasilkan dengan cara menempelkan ujung lidah pada gusi untuk menghambat udara dari paru-paru. Kemudian udara dikeluarkan dari rongga hidung. Fonem konsonan N mempunyai satu alofon yaitu N. Penggunaan dalam kata fonem konsonan N diucapkan pada awal suku kata atau akhir suku kata. Contoh katanya yaitu N, nahap. Nahap itu artinya mantap. Bintat artinya lebam. Gana artinya berhenti. Hakun artinya mau. Purun artinya tega. Fonem konsonal palatal N dibentuk dengan menempelkan lidah pada langit-langit keras untuk menahan sehingga terjadi persengawan. Fonem konsonan ini seolah-olah terdiri dari dua buah bunyi N dan bunyi Y, tetapi kedua bunyi tersebut luluh menjadi satu. Fonem konsonan N mempunyai satu alofon yaitu penggunaan dalam kata fonem konsonan N diucapkan pada awal kata. Contohnya N, nana atau nyenyak. Kedua, hanar atau baru, buni artinya bunyi, ganu artinya enak, banu artinya air. Fonem konsonan nasal velar atau N dibentuk dengan menggunakan belakang lidah pada langit-langit lunak dan udara kemudian dilepaskan melalui hidung. Fonem konsonan N ini mempunyai satu alofon yaitu penggunaan dalam kata. Fonem konsonan N ini diucapkan pada awal kata atau akhir suku kata. Contohnya nalih atau sukar, tangguh, tebak, lading, pisau, langkar, cantik, dangkak atau jongkok. Selanjutnya ada fonem konsonan getar alveolar R. Fonem konsonan ini merupakan fonem konsonan bersuara dan dibentuk dengan menempelkan ujung lidah pada gusi, kemudian menghembuskan udara hingga lidah tersebut secara berulang-ulang menempel pada dan lepas dari gusi. Fonem konsonan R ini mempunyai satu alofon yaitu R. Penggunaannya dalam kata fonem konsonan R diucapkan R pada awal suku kata dan akhir suku kata. Contohnya rigat artinya kotor, ramu artinya borong, urak artinya buka, haur artinya sibuk, liwar atau kelewatan. Fonem konsonan lateral alveolar L. Fonem konsonan bersuara ini dihasilkan dengan menempelkan daun lidah pada gusi
dan mengeluarkan udara melewati samping lidah. Sementara itu, pita suara dalam keadaan bergetar. Penom konsonan L ini mempunyai satu alopon, yaitu L. Penggunaan dalam kata penom konsonan L diucapkan L pada awal suku kata dan akhir suku kata. Contohnya itu lanah atau cair, landas deras, palar hemat, palit cecap, pacul artinya lepas. Nah, fonem konsonan yang berikutnya, fonem konsonan semivokal W dan Y. Fonem konsonan semivokal ini dibentuk tanpa penghambatan arus sehingga menyerupai pembentukan vokal. Namun pada suku kata kedua, bunyi ini tidak pernah menjadi inti dari suatu kata. Fonem konsonan semivokal bilabial W bersuara dan diucapkan dengan mendekatkan kedua bibir tanpa menghalangi udara yang dihembuskan dari paru-paru. Fonem konsonan W ini mempunyai satu alopon, yaitu W. Penggunaannya dalam kata penom konsonan W diucapkan W pada awal suku kata. Contohnya, watas atau artinya batas, warik artinya kerak, kawa artinya mampu, liwar artinya kelewatan, riwas artinya tebas. Nah, catatan pada awal suku kata W ini berfungsi sebagai konsonan dan pada akhir suku kata W berfungsi sebagai diftong. Nah, yang selanjutnya yaitu fonem konsonan semivokal Y bersuara dan dihasilkan dengan mendekatkan depan lidah pada langit-langit keras tetapi tidak sampai menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Fonem konsonan Y ini mempunyai satu alopon, yaitu Y. Penggunaan dalam kata fonem konsonan Y ini diucapkan Y pada awal suku kata. Nah, contohnya yamin lagi, yaksa raksasa, payu laku, guyut lambat, sayat iris. Nah, catatan pada awal suku kata Y ini berfungsi sebagai konsonan dan pada akhir suku kata bunyi Y berfungsi sebagai diftong. Nah, itulah materi dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan baik dalam materi ataupun pengucapan, saya memohon minta maaf, dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.